Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Eko Supriyadi, di channel Ceko Matunes. Halo teman-teman sahabat P3K, kali ini saya akan membahas tentang ini nih, pembahasan pedagogik kompetensi teknik P3K, sumber dari SIM PKB Guru Belajar. Pembahasan full pedagogik, temanya adalah atau materinya karakter peserta didik. Jadi kan ada macam-macam ya, ada teori belajar, ada karakter peserta didik, dan sebagainya. Kalau teori belajar, cek di video sebelumnya, kalian bisa lihat di situ. Ya, kali ini kita fokusnya ke pembahasan karakter peserta didik, pembahasan pedagogik full. Ya, soal dan pembahasan pedagogik materi dari SIM PKB karakter peserta didik. Soal nomor 1. Setiap anak memiliki potensi kreatif meskipun dalam tingkatan yang berbeda. Namun, kreativitas berkembang karena faktor lingkungan. Apabila akan mengembangkan kreativitas siswa, maka guru hendaknya merancang pembelajaran yang kondusif. Pembelajaran yang dapat memfasilitasi berkembangnya kreativitas anak adalah A. Demokratis dan sesuai bakat, B. Fleksibel dan sesuai bakat, C. Demokratis dan permisif, D. Fleksibel dan permisif, E. Kreatif dan sesuai bakat. Menurut teman-teman, untuk soal setiap anak memiliki potensi kreatif meskipun dalam tingkatan yang berbeda, ini merujuk ke pembelajaran yang memfasilitasi berkembangnya kreatif siswa adalah yang mana nih teman-teman? Apakah A, B, C, D, atau E? Nah, menurut teman-teman, jawaban yang tepat yang mana nih? Yuk, kita simak pembahasannya. Kreativitas berkembang pada lingkungan yang hangat, menghargai, mendorong, dan memberi rasa aman untuk mengekspresikan kreativitasnya. Yang pertama, mendidik yang demokratis meningkatkan kreativitas karena memberi kesempatan yang lebih banyak kepada anak untuk mengekspresikan kreativitasnya. Yang kedua, mendidik yang permisif memberi kebebasan kepada anak untuk mengemukakan ide-ide tanpa takut salah. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang C, teman-teman, demokratis dan permisif. Oke, teman-teman. Jadi setiap anak memberi potensi kreativitas meskipun dalam tingkatan yang berbeda, berkembang pada lingkungan yang hangat, menghargai, mendorong, dan memberi rasa aman untuk mengekspresikan kreativitasnya, dibedakan menjadi dua, yaitu demokratif dan permisif. Soal berikutnya teman-teman. Di kelas Burani, ada beberapa anak yang lebih suka menyendiri, sedikit memiliki teman, kurang mampu berkomunikasi, dan kurang mampu bekerja sama. Ciri-ciri perilaku peserta didik tersebut menunjukkan kecenderungan memiliki A. Keterampilan sosial yang rendah, B. Kemampuan menghargai diri yang rendah, C. Keterampilan sosial yang rendah, D. Kemampuan komunikasi yang rendah, E. Keterampilan dan kemampuan berkomunikasi yang cukup rendah. Nah, menurut teman-teman, untuk ciri-ciri perilaku peserta didik tersebut menunjukkan kecenderungan memiliki yang mana nih teman-teman? Apakah A, B, C, D, atau E? Yuk, kita simak pembahasannya teman-teman. Keterampilan sosial yaitu individu yang kesulitan penyesuaian sosial atau rendah dalam keterampilan sosial, maka cenderung tidak suka tolong-menolong, tidak senang bekerja sama, dan tidak akrab dengan orang lain, suka mengganggu, dan sebagainya. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang C, keterampilan sosial yang rendah. Nah, di sini karena di kelas Burani ada beberapa anak yang lebih suka menyendiri, sedikit memiliki teman, kurang mampu berkomunikasi, dan kurang mampu bekerja sama. Ini merupakan ciri-ciri dari keterampilan sosial yang rendah. Karena
Individu yang kesulitan penyesuaian sosial atau rendah dalam keterampilan sosial maka cenderung tidak suka tolong-menolong, tidak senang bekerja sama, tidak akrab dengan orang lain, atau suka mengganggu. Jawaban yang tepat berarti adalah yang C, teman-teman. Soal berikutnya. Bu Nadia ketika melakukan proses pembelajaran selalu menggunakan media. Kadang memutar video pembelajaran, kadang memutar CD audio, kadang menggunakan poster berwarna, agar peserta didiknya memperhatikan dan tertarik terhadap apa yang dibahasnya, serta senang mengikuti pelajarannya, sehingga hasilnya sangat baik. Pembelajaran dilakukan demikian karena pertimbangan A. Etnik peserta didik, B. Abad ke-20, C. Gender peserta didik, E. Minat peserta didik, E. Gaya belajar peserta didik. Nah, untuk teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang mana nih teman-teman? Yuk kita bahas bareng-bareng ya teman-teman. Kalau etnik itu sendiri yaitu menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh semua peserta didik, memberi contoh-contoh untuk memperjelaskan tema yang sedang dibahasnya. Ini dapat dimengerti dan dipahami oleh semua siswa. Kalau minat, yaitu membuat siswa tertarik pada pembelajaran, menyajikan pembelajaran yang menyenangkan. Kalau gaya belajar, yaitu memfasilitasi berbagai kecenderungan gaya belajar, audio, visual, kinestetik, yaitu memudahkan belajar gitu ya teman-teman. Misalnya audio dengan verbal atau CD audio. Kalau visual, misalnya dengan kertas warna. Kalau kinestetik, misalnya dengan berkunjung ke museum. Lanjut teman-teman ya. Kalau gender, yaitu memberikan pelayanan pendidikan yang memperhatikan perbedaan jenis kelamin, yaitu dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Jadi untuk jawaban yang tepat untuk soal ini, yaitu adalah yang C teman-teman, yaitu minat peserta didik. Karena minat peserta didik itu membuat siswa tertarik pada pembelajarannya, menyajikan pembelajaran yang menyenangkan, yaitu berupa video pembelajaran, kadang memutar CD audio, kadang menggunakan poster berwarna, yaitu agar peserta didiknya memperhatikan dan tertarik terhadap apa yang dibahasnya. Itu adalah minat peserta didik, teman-teman. Lanjut ya teman-teman, soal berikutnya. Pada saat pembelajaran berlangsung, guru mengingatkan peserta didik yang kurang semangat dan kurang aktif dalam belajar. Tindakan guru tersebut berarti memperhatikan aspek apa nih teman-teman? Apa A. Sosial, B. Motivasi, C. Kultural, D. Status sosial, E. Kesulitan belajar. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang mana nih teman-teman? Yuk kita bahas bareng-bareng ya teman-teman. Kalau sosial adalah melaksanakan pembelajaran yang kooperatif. Pembelajaran kooperatif akan mengembangkan sikap bekerja sama dan saling menghargai pada diri peserta didik saat pembelajaran kolaboratif. Nah, pembelajaran kolaboratif akan mengembangkan sikap membantu dan berbagi dalam pembelajaran. Ini adalah perkembangan sosial. Selanjutnya, kalau motivasi yaitu menginformasikan pentingnya atau manfaat mempelajari suatu topik tertentu, menginformasikan tujuan atau kompetensi yang akan dicapai dari proses pembelajaran yang dilakukannya, memberikan humor, menggunakan media pembelajaran, dan juga memberi reward atau hadiah atau pujian yang memberi semangat peserta didik. Ini untuk yang motivasi. Kalau kultural, yaitu pendidik dalam melakukan proses pembelajaran harus mampu mensikapi keberagaman budaya yang ada di sekolahnya ketika menjelaskan materi pembelajaran. Dan dalam memberikan contoh-contoh, perlu mempertimbangkan keberagaman budaya, nih teman-teman. Ini kalau kultural ya. Kalau status sosial nih teman-teman. Kalau status sosial, jangan sampai membeda-bedakan atau diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada peserta didik, dan juga dalam memberikan tugas-tugas yang sekiranya mampu diselesaikan oleh semua peserta didik dalam latar belakang ekonomi sosial yang sangat beragam.
Jadi tidak boleh menyinggung status sosial ya, atau jangan membeda-bedakan atau diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada peserta didiknya. Jadi, pada saat pembelajaran berlangsung, guru mengingatkan peserta didik yang kurang semangat dan kurang aktif dalam pembelajaran. Tindakan guru tersebut berarti memperhatikan aspek yang mana, teman-teman? Dalam penjabaran ini, maka jawaban yang tepat adalah yang B, teman-teman. Motivasi siswa. Oke, lanjut ya teman-teman ke soal berikutnya. Peserta didik dalam suatu kelas, gaya belajarnya beragam, ada yang visual, auditori, dan kinestetik. Namun kegiatan pembelajaran selama ini masih banyak yang konvensional klasik, teman-teman. Agar dapat memenuhi ketiga gaya belajar tersebut, guru memerlukan A. Menggunakan program audio dan modul, B. Menggunakan media komik pembelajaran dan buku paket, C. Menggunakan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab, D. Menggunakan media audio, video, dan percobaan, E. Menggunakan model dan PowerPoint. Nah, menurut teman-teman, jawaban yang tepat agar dapat memenuhi ketiga gaya belajar tersebut, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Nah, teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang mana, teman-teman? Apakah A? Kalau A itu hanya auditori ya, dan visual saja, karena program audio ya buat audio, modul itu hanya visual, melihat saja ya, teman-teman. Kalau yang B itu hanya visual, karena melihat komik pembelajaran dan buku paket. Kalau yang C, ini metode ceramah. Kalau ceramah apa, teman-teman? Diskusi dan tanya jawab. Itu hanya mendengarkan saja ya, teman-teman. Kalau yang D, menggunakan media audio ya udah pasti ya. Terus video, visual, dan percobaan itu kinestetik. Jadi, kalau yang D itu audio, visual, dan kinestetik. Kalau yang E, menggunakan modul itu hanya melihat. PowerPoint juga melihat saja, itu visual. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini, peserta didik dalam satu kelas belajar, nah belajarnya itu beragam, ada yang visual, auditori, dan kinestetik, berarti jawaban yang tepat adalah yang D, teman-teman. Ya, dodol. Menggunakan media audio, video, dan percobaan. Oke, kita bahas soal berikutnya ya, teman-teman. Perkembangan moral peserta didik atau anak menurut Kohberg terdiri dari beberapa tahapan ya. Tahapan Naive Egoistic Orientation, yaitu tahap di mana anak menilai baik buruknya terhadap A. Akibat perbuatan, B. Ketertiban sosial, C. Kontrak atau imbalan jasa, D. Persetujuan orang lain, atau E. Hati nurani. Nah, menurut teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal ini yang mana nih, teman-teman? Oke, tahapan-tahapannya itu ada 3 tahapan ya, teman-teman. Yang pertama, tahapan perkembangan moral yang dikemukakan oleh Kohberg, yaitu pertama tahapan prekonvensional, yaitu antara umur 6 tahun sampai 10 tahun. Yang pertama ada obedience dan punishment, yaitu anak menilai baik buruknya berdasarkan akibat perbuatannya. Nah, kalau Naive Egoistic Orientation, yaitu kepedulian apakah mendatangkan keuntungan atau tidak, atau anak menilai baik buruknya berdasarkan kontrak atau imbalan atau jasa, itu teman-teman. Nah, tahapan yang kedua yaitu tahapan konvensional dan tahapan post konvensional, yaitu antara umur 10 sampai 17 tahun dan 17 tahun sampai 28 tahun. Nah, tahapan konvensional antara umur 10 sampai 17 tahun yaitu ada good boy orientation dan authority and social ordination management orientation. Yaitu kalau good boy orientation, orang menilai baik buruknya berdasarkan persetujuan orang lain. Kalau yang authority and social order maintain orientation, yaitu menilai baik buruknya berdasarkan ketertiban sosial. Nah, ini kan pas remaja-remajanya gitu ya. Nah, ini antara tahapan post konvensional yaitu remaja ke dewasa itu, teman. Nah, itu ada 2, teman-teman. Contextual
legalistic orientation, yaitu orang yang menilai baik buruknya atau benar salah berdasarkan hukuman yang berlaku. Ya, udah berlaku undang-undang gitu ya, atau hukum yang berlaku di Indonesia gitu ya. Kalau yang nomor 6 yaitu conscience or principle orientation, yaitu orang menilai baik buruknya berdasarkan hati nurani. Gitu teman-teman. Jadi jawaban yang tepat untuk naively egoistic orientation yaitu yang mana teman-teman? Jawaban yang tepat adalah yang C teman-teman. Kontrak atau imbalan jasa. Lanjut ya teman-teman. Soal berikutnya. Perkembangan kognitif peserta didik di sekolah dasar berdasarkan pada taraf operasional konkret sehingga mereka merasa kurang memahami materi pembelajaran yang disampaikan gurunya secara verbal saja. Proses pembelajaran tersebut akan efektif jika disertai dengan menggunakan A. Media poster, B. Media gambar, C. Media grafis, D. Media cetak, E. Media benda nyata. Nah, menurut teman-teman, jawaban yang tepat untuk perkembangan kognitif terdidik di sekolah dasar ya berada pada taraf operasional konkret nih teman-teman. Jawaban yang tepat yang mana nih? Ya, yaitu pilih media yang asli, nyata, dan dekat dengan dunia mereka. Kalau poster itu cuman ya gambar ya, media gambar juga gambar gitu. Kalau grafis ya juga hanya visual saja, hanya melihat saja. Kalau media cetak ya itu kayak buku, modul dan sebagainya gitu ya teman-teman. Kalau yang itu media benda nyata, itu bisa diterapkan di SD secara langsung gitu teman-teman. Biar menarik gitu ya. Sehingga mereka merasa memahami yang disampaikan gurunya gitu teman-teman. Karena menarik, karena benda nyata yang konkret itu menarik teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Pilihlah media yang nyata, asli, dan dekat dengan dunia mereka. Itu karena taraf di SD itu masih melihat ini teman-teman. Hanya melihat benda yang nyata, yang asli, dekat dengan dunia mereka. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E teman-teman. Soal berikutnya. Pak Adit, seorang guru SMP Negeri 1 Bojong, ketika melakukan proses pembelajaran menghadapi peserta didik yang berasal dari latar belakang kondisi yang berbeda nih. Ada keluarga yang kurang mampu, ada yang miskin, ada yang orang tuanya menjadi pejabat, ada yang sebagai buruh dan pegawai swasta. Namun, Pak Adit memberikan perhatian dan pelayanan sama kepada peserta didiknya. Hal ini sebenarnya Pak Adit memperhatikan karakteristik peserta didik terutama pada aspek apa ini? Apa etnik, atau kultural, atau motivasi, atau minat, atau status sosial. Nah, menurut teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal ini yang apa nih? Oke, kita harus tahu dulu nih, etnik itu apa gitu teman-teman. Etnik itu menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh semua peserta didik. Memberikan contoh-contoh yang memperjelas tema yang sedang dibahasnya, contohnya yang dapat dimengerti dan dipahami oleh semua siswa. Itu etnik. Sedangkan kalau kultural, yaitu pendidik dalam melakukan proses pembelajaran, harus mampu mensikapi keberagaman budaya yang ada di sekolahnya ketika menjelaskan materi pembelajaran dan dalam memberikan contoh-contoh yang perlu mempertimbangkan keberagaman budaya. Kalau motivasi, yaitu menginformasikan pentingnya atau manfaat mempelajari suatu topik tertentu, menginformasikan tujuan atau kompetensi yang akan dicapai dari proses pembelajaran yang dilakukan, atau memberi humor, menggunakan media pembelajaran yang baik, dan juga memberikan reward atau hadiah atau pujian, atau memberikan semangat. Ini motivasi ya teman-teman. Kalau minat, yaitu membuat siswa tertarik pada pembelajaran, menyajikan pembelajaran yang menyenangkan gitu teman-teman. Kalau status sosial, yaitu kita jangan sampai membeda-bedakan atau mendiskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada peserta didiknya. Dan juga dalam memberikan tugas-tugas yang sekiranya mampu diselesaikan oleh semua peserta didik dalam latar belakang ekonomi sosial yang sangat beragam. Jadi,
Jawaban untuk soal tentang Pak Adit ini, ya karena anaknya itu berlatar belakang dari kondisi yang kurang mampu, ada yang miskin, ada yang pejabat, ada yang buruh, ada yang pegawai swasta, ada yang PNS, sebagainya, itu masuknya dalam kategori status sosial, teman-teman. Karena kita nggak boleh nih membeda-bedakan atau mendiskriminasikan dalam memberikan pelayanan kepada peserta didiknya. Nah, itu dalam latar belakang kurang mampu, anak pegawai, anak pejabat, anak pegawai swasta, anak buruh, dan sebagainya. Berarti kita tidak boleh memandang itu, jangan membeda-bedakan atau mendiskriminasikan. Gitu ya teman-teman. Lanjut ke soal berikutnya. Perkembangan dipengaruhi oleh faktor pembawaan, kematangan, dan lingkungan, sehingga terjadi keragaman individual. Keragaman individual peserta didik dalam kecakapan potensial harus menjadi pertimbangan bagi guru dalam A. Merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan keragaman tingkat kecerdasan peserta didik. B. Merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan keragaman pengetahuan peserta didik. C. Merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan keragaman kematangan peserta didik. D. Merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan keragaman prestasi belajar peserta didik. Nah, menurut teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang mana nih teman-teman? Oke, kita bahas ya teman-teman. Pembahasannya, untuk setiap peserta didik dianugerahi atau potential ability atau kapasitas potensial dan dibedakan menjadi potensi fisik dan potensi psikologi. Itu menurut Deswita 2014 nih dalam jurnalnya ya teman-teman, di Deswita ya. Yang pertama, kalau potensi psikologi berkaitan dengan kecerdasan, bakat, dan kreativitas. Kalau potensi fisik berkaitan dengan kondisi dan kesehatan tubuh, ketahanan, kekuatan tubuh, serta kecakapan motorik. Nah, dalam artian ini, berarti jawaban yang tepat adalah kita harus merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan keragaman tingkat kecerdasan peserta didik yang baik. Gitu ya teman-teman. Berarti keragaman individual peserta didik dalam kecakapan potensial harus menjadi pertimbangan bagi guru dalam merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan keragaman tingkat kecerdasan peserta didik. Karena kita harus membedakan antara dua nih, potensi psikologi dan potensi fisik gitu teman-teman. Lanjut ya teman-teman. Soal berikutnya. Pada suatu proses pembelajaran yang kebetulan hari ini itu bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Guru sebelumnya telah menghimbau kepada peserta didik untuk mengenakan busana daerah masing-masing. Tindakan guru tersebut memperhatikan karakteristik peserta didik, terutama aspek yang mana nih teman-teman? Apa minat, apa moral, atau status sosial, atau etnik, atau motivasi. Nah, tadi kan sudah dijelaskan nih ya, di soal-soal sebelumnya. Ada minat itu apa, moral itu apa, status sosial itu apa, etnik itu apa, motivasi itu apa. Ya, kita bahas lagi ya. Kalau etnik itu menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh semua peserta didiknya. Memberikan contoh-contoh, memperjelaskan tema yang sedang dibahasnya juga dapat dimengerti dan dipahami oleh semuanya. Apakah termasuk ini? Kalau yang kultural, yaitu pendidik dapat melakukan proses pembelajaran, harus mampu mensikapi keberagaman budaya yang ada di sekolahnya ketika menjelaskan materi pembelajaran dalam memberikan contoh-contoh yang perlu mempertimbangkan keberagaman budaya. Nah, kalau motivasi yaitu menginformasikan pentingnya atau manfaat mempelajari suatu topik tertentu, menginformasikan tujuan atau kompetensi yang akan kita capai dalam proses pembelajaran yang kita lakukan. Memberikan humor, menggunakan media pembelajaran yang baik, dan juga memberikan reward atau hadiah atau pujian yang seakan-akan memberikan semangat gitu teman-teman. Kalau minat, yaitu membuat siswa tertarik pada pembelajaran, menjadikan pembelajaran yang menyenangkan.
Kalau status sosial itu jangan membeda-bedakan intinya ya, atau diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada peserta didiknya. Dan juga jangan memberikan tugas-tugas yang sekiranya mampu diselesaikan ya. Ini jangan membeda-bedakan gitu, ada yang pintar dan yang kurang pintar gitu teman-teman. Di dalam memberikan tugas-tugas yang sekiranya mampu diselesaikan oleh peserta didik dalam latar belakang ekonomi, sosial, dan yang sangat beragam gitu teman-teman. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang D, itu etnik. Harus menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh semua peserta didiknya. Memberikan contoh-contoh untuk memperjelaskan tema yang sedang dibahasnya gitu teman-teman. Itu siswa dapat mengerti dan memahami perkataan dari gurunya. Jadi jawabannya tepat adalah yang D teman-teman, etnik ya. Lanjut teman-teman. Setiap anak memiliki potensi kreatif meskipun dalam tingkatan yang berbeda. Namun, kreativitas berkembang karena faktor lingkungan. Apabila akan mengembangkan kreativitas siswa, maka guru hendaknya merancang pembelajaran yang kondusif. Pembelajaran yang dapat memfasilitasi berkembangnya kreativitas anak adalah A. Demokratis dan sesuai bakat, B. Fleksibel dan sesuai bakat, C. Demokratis dan permisif, atau D. Fleksibel dan permisif. Kita bahas langsung saja teman-teman. Kreativitas berkembangnya pada lingkungan yang hangat, menghargai, mendorong, dan memberi rasa aman untuk mengekspresikan kreativitasnya. Yaitu pertama, mendidik yang demokratis dan mendidik yang permisif. Kalau demokratis, yaitu meningkatkan kreativitas karena memberikan kesempatan yang lebih banyak kepada anak untuk mengekspresikan kreativitasnya. Kalau permisif, memberikan kebebasan kepada anak untuk mengumumkan ide-idenya tanpa takut salah, itu teman-teman. Jadi, pembelajaran yang dapat memfasilitasi berkembangnya kreativitas anak, yaitu dengan demokratis dan permisif. Jawabannya adalah yang C, teman-teman. Soal berikutnya ya teman-teman. Pak Aris merupakan guru kelas 5 SD ketika memberikan pembelajaran menyanyi atau musik, memilih lagu-lagu asli daerah peserta didiknya. Tindakan guru tersebut karena memperhatikan karakteristik peserta didik terutama pada A. Minat, B. Etnik, C. Kultural, D. Gender, E. Status sosial. Kita bahas saja ya langsung ya. Kalau minat ya, minat itu menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh peserta didiknya. Memberikan contoh-contoh untuk memperjelas tema yang sedang dibahasnya, juga contoh yang dapat dimengerti dan dipahami oleh semuanya. Kalau kultural, pendidikan dalam melakukan proses pembelajaran harus mampu mensikapi keberagaman budaya yang ada di sekolahnya ketika menjelaskan materi pembelajaran. Dan dalam memberikan contoh-contoh perlu mempertimbangkan keberagaman budaya. Kalau motivasi, yaitu menginformasikan pentingnya atau manfaat mempelajari suatu topik tertentu, menginformasikan tujuan kompetensi yang akan dicapai dari proses pembelajaran yang dilakukan. Gitu teman-teman. Kalau minat, yaitu membuat siswa tertarik pada pembelajaran, menyajikan pembelajaran yang menyenangkan. Kalau status sosial, berarti jangan sampai membeda-bedakan atau diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada peserta didik. Nah, pada kasusnya Pak Aris ini, yang merupakan guru kelas 5 SD, ketika memberikan pembelajaran menyanyi atau memusik, memilih lagu-lagu dari asal daerah peserta didiknya, yaitu tindakan yang dilakukan oleh Pak Aris ini memperhatikan yang apa nih teman-teman? Ya, memperhatikan kultural. Karena di sini kan pendidik dalam melakukan proses pembelajaran harus mampu mensikapi keberagaman budaya yang ada di sekolahnya ketika menjelaskan materi pembelajaran dan memberikan contoh-contoh yang perlu mempertimbangkan keberagaman budayanya.
Itu teman-teman. Karena di sini menyanyi atau musik memilih lagu-lagu dari asal daerah peserta didiknya. Jadi jawabannya tepat adalah yang C, kultural, teman-teman.